Pada part sebelumnya, wakil presiden yang gak setuju dengan Letnan Mary yang memerintahkan pasukan.com untuk menyelamatkan para pengungsi iblis, memerintahkan pasukan.com untuk membunuh mereka semua. Iblis peniru yang melihat pembantaian itu sangat sedih dan juga marah. Mungkin dia dan teman-temannya gak bisa merebut dunia manusia, tapi mereka bisa menunjukkan neraka. Lalu dia mengaktifkan mode penghancuran gedung. Dante dan Letnan Mary selamat dari ledakan, kecuali mereka semua tewas. Letnan Mary sangat sedih, tapi dia nggak mau tenggelam dalam kesedihannya lama-lama. Dia mengambil senjata yang berserakan di situ dan pergi untuk menghajar Rabbit habis-habisan. Dante pun menahannya karena Rabbit menginginkannya datang sendiri. Lagi pula, Rabbit akan menggunakan jimat ayahnya untuk menghancurkan tembok yang memisahkan dua dunia. Jadi dialah yang harus menghentikannya. Tapi Letnan Mary nggak peduli. Dia tiba-tiba menembak kaki Dante dan melemparnya ke dalam truk. Dia heran Dante itu bodoh atau apa. Jelas-jelas Rabbit membutuhkan darahnya untuk memulai kiamatnya. Tapi Dante malah mau menemuinya. Lagi pula, semua yang Rabbit lakukan karena dendamnya kepada .com. Jadi ini pertarungannya. Setelah mengunci Dante di dalam truk, Letnan Mary merampas mobil seorang pria dan menuju ke lokasi Rabbit. Sementara itu, Rabbit pergi ke Makai untuk menemui iblis yang memberinya pecahan jimat biru dan memberitahu dia bahwa Dante putra Sparda dan memiliki pecahan jimat merah. Sesuai kesepakatan, setelah Rabbit menyelesaikan bagiannya yaitu mendapatkan pedang Sparda dan mendapatkan pecahan jimat milik Dante, iblis itu memberikan darah Vergil putra Sparda. Sekarang Rabbit tinggal mendapatkan darah Dante. Rabbit sebenarnya tahu siapa iblis itu. Dia adalah Vergil kembaran Dante. Tapi dia pura-pura nggak tahu. Karena urusan di situ udah beres, Rabbit pun kembali ke dunia manusia. Dia memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap. Mereka cukup melukai Dante sekali. Kemudian dia menelpon Anders, memintanya untuk membantunya sekali lagi. Waktu berlalu, tapi Dante belum juga datang. Para iblis sudah nggak sabar untuk menyerang kota. Rabbit pun menenangkan mereka kalau Dante pasti datang. Lalu dia menyuruh seorang anak buahnya untuk bersiap-siap. Gak lama kemudian, seseorang datang. Anak buah Rabbit pun langsung menyambutnya. Di luar harapan Rabbit, itu bukan Dante, melainkan Letnan Mary. Dia minta Rabbit menyerahkan jimat Sparda. Kalau enggak, dia akan meledakkan Dante yang dia kurung di dalam truk. Dan Rabbit nggak akan bisa mendapatkan darah Dante selamanya. Terpaksa, Rabbit menuruti kemauan Letnan Mary. Tapi dia nggak percaya Letnan Mary beneran mengurung Dante. Dia cuma menggertak. Kalau enggak, begitu Letnan Mary mendapatkan jimat, dia pasti meledakkan Dante, kecuali dia jatuh cinta pada Dante. Mendengar itu, Letnan Mary tanpa ragu memencet tombol peledak. Dan ternyata benar, dia cuma menggertak. Karena udah ketahuan, Letnan Mary memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Sialnya, pelurunya habis dan dia terkena sabetan senjata anak buah Rabbit. Tiba-tiba, tubuhnya langsung lemas. Dia sama sekali nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Rupanya, semua senjata anak buah Rabbit diolesi racun yang Rabbit kembangkan. Itu agar mereka punya waktu untuk mengambil darah Dante. Tapi Letnan Mary nggak akan mati. Dia cuma lumpuh sementara. Rabbit yang sangat membenci Letnan Mary pun menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Meskipun sebenarnya dia kurang puas. Karena Letnan Mary nggak akan merasakan sakit. Untunglah Dante datang di waktu yang tepat. Rabbit sangat senang dengan kedatangan Dante. Tapi sebelum mereka mulai, dia mengajak Dante melihat Makai, tempat di mana para iblis tinggal, tempat Mundus raja yang telah membunuh keluarga Dante masih berkuasa. Ironisnya, yang paling diuntungkan dari adanya tembok Sparda adalah Mundus. Dia bisa memperbudak penduduk Makai yang terkurung dan ketakutan.
Sementara Letnan Mary dan Datcom memastikan dunia manusia hanya untuk bangsanya sendiri. Dia dan Mundus sama-sama berlumuran darah penduduk Maka yang gak berdosa. Karena itulah, dia membuat alat untuk mendeteksi dan memperlama retakan yang muncul secara alami pada tembok. Itu memungkinkannya menyelamatkan banyak penduduk Makai. Dante yang penasaran pun memasuki celah untuk melihat dunia para iblis tinggal. Tapi baru juga dia masuk, dia udah gak kuat dengan udara beracun di tempat itu. Setelah menunjukkan Makai pada Dante, Rabbit membujuk Dante untuk mendukungnya menghancurkan tembok Sparda. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan penduduk Makai, meskipun itu akan menyebabkan monster Makai juga masuk ke dunia manusia. Tapi setelah itu dunia akan mencapai keseimbangan baru. Pengorbanan generasi saat ini terhitung kecil kalau itu bisa mengakhiri penderitaan untuk generasi yang akan datang. Dan Dante bisa memperbaiki ketidakadilan ayahnya, itu hanya butuh setetes darahnya. Dante sempat bingung, tapi akhirnya dia menolak. Dia memilih pihak yang gak membunuh umat manusia. Mendengar itu, Rabbit pun memerintahkan anak buahnya menyerang Dante. Saat semua sibuk, Letnan Mary dengan susah payah mengambil senjatanya dan mau menembak Rabbit. Tapi Rabbit menyadari itu dan menyerangnya. Melihat Letnan Mary udah bisa bergerak lagi, Rabbit pun menyuruh semua anak buahnya menyerang Dante. Dia sendiri udah cukup untuk mengurus Letnan Mary. Sebelum menghabisi Letnan Mary, Rabbit membuka topengnya, menunjukkan wajah aslinya yang cacat akibat perbuatan Letnan Mary. Dia juga jadi butuh transfusi darah terus-menerus dari campuran darah iblis dengan kemampuan penyembuhannya untuk bertahan hidup, memberinya waktu untuk menghancurkan orang-orang yang menghabisi keluarganya. Letnan Mary kaget melihat Rabbit. Dia ingat siapa Rabbit, manusia yang dia ledakan bersama para pengungsi iblis. Dia nggak percaya Rabbit bisa selamat. Sekarang dia mengerti kenapa Rabbit sangat membencinya dan Datcom. Dia juga sekarang mengerti kenapa Rabbit sangat kejam. Itu karena dia manusia. Hanya manusia yang bisa melakukan kekejaman melebihi iblis. Rabbit setuju dengan itu. Dia mengangkat pedangnya berniat menghabisi Letnan Mary. Tapi pertarungan antara Dante dan iblis kelelawar membuatnya berhenti. Kecuali iblis kelelawar, anak buah Rabbit lainnya semua tewas. Dante mengaktifkan sedikit Devil Trigger-nya dan mendorong iblis kembali ke dalam celah, tapi iblis sangat kuat. Saat melihat alat milik Rabbit, Dante kepikiran sebuah ide, dan dia menendang alat itu, membuat alat itu mati dan celah langsung tertutup. Iblis kelelawar pun tewas seketika. Melihat itu, Rabbit menyerang Dante, tapi Dante berhasil menghindari semua serangannya dan menghajarnya dengan telak. Gave you the chance to end this. Dante akhirnya berhasil mendapatkan kembali kalungnya. Sesaat kemudian, Enzo dan wakil presiden membawa pasukan bantuan, tapi mereka terlambat. Pertarungan udah selesai. Gak jauh dari situ, Rabbit yang berhasil selamat sangat senang menemukan seorang anak buahnya masih hidup. Dia memakannya dan berubah menjadi iblis. Sementara itu, Datcom dan tentara militer membersihkan mayat-mayat iblis yang berserakan. Itulah kenapa selama ini masyarakat nggak tahu tentang iblis. Tapi kali ini, wakil presiden menyuruh anak buahnya membaringkan beberapa mayat iblis dengan senjata di tangan, dan memastikan media memuatnya di halaman depan. Sementara mereka melakukan itu, Letnan Mary minta Dante menyerahkan kalungnya kepadanya. Namun Dante menolak, hanya dia yang bisa menjaga kalung itu. Dia nggak percaya siapapun, apalagi wakil presiden. Dia nggak berbuat apa-apa selain memerintah, dan ujung-ujungnya korban jiwa. Tapi Letnan Mary membelanya. Dia keras karena harus, dan dia sangat peduli dengan rakyatnya. Letnan Mary nggak tahu, orang yang dia bela sebenarnya hanya menganggapnya sebagai anjing terlatih yang kadang harus dikendalikan. Saat semua orang sibuk, Anders diam-diam mengincar alat milik Rabbit.
Dante dan Letnan Mary yang berdebat nggak ada yang mau mengalah dan mereka udah siap-siap untuk bertarung. Untunglah Enzo melerai mereka. Saat Enzo mendamaikan mereka, Wakil Presiden menanyakan pedang Sparda ke Letnan Mary. Apakah dia mendapatkannya? Letnan Mary pun bilang bahwa Rabbit membawanya. Tapi saat Wakil Presiden menanyakan kalung, dia bingung harus jawab apa. Melihat itu, Dante pun bilang kalau Rabbit juga membawanya. Mereka bisa memberikan kalung itu padanya jika mereka mendapatkannya. Mereka tahu sarangnya. Sekarang dia mau pergi, dia nggak suka perang. All units on target. Tapi Wakil Presiden nggak membiarkan dia pergi. Dia nggak bisa membiarkan orang sekuat Dante berkeliaran. Dia menyuruh Letnan Mary menangkap Dante. Letnan Mary sebenarnya nggak mau melakukan itu. Tapi dia nggak bisa membantah. Saat dia dengan enggan mau melakukan perintah Wakil Presiden, monster raksasa yang tidak lain adalah Rabbit menyerang mereka. Wakil Presiden pun langsung kabur, begitu juga Anders yang membawa alat milik Rabbit. Dia ikut helikopter Wakil Presiden. Sedangkan Dante, Enzo, dan Letnan Mary bertahan di situ. Dante pun menyuruh Enzo berlindung di tempat aman. Setelah itu dia dan Letnan Mary bekerja sama melawan Rabbit. Tapi peluru anti-iblis nggak mempan, semua tubuhnya kebal, kecuali alat di dadanya. Tapi dia selalu melindungi alat itu. Saat Dante dalam bahaya, Enzo menyerang Rabbit untuk melindunginya, tapi yang ada dia malah setor nyawa. Kematian Enzo membuat Dante sangat sedih sekaligus marah. Devil Trigger-nya pun aktif, dan dia menyerang Rabbit dengan seluruh kekuatannya, tapi tetap aja Rabbit masih terlalu kuat. Saat Rabbit mau mengambil darah Dante, Letnan Mary datang dengan helikopter tempur dan menyerangnya. Dante pun menggunakan kesempatan itu untuk kabur bersama Letnan Mary. Tapi Rabbit berhasil mengejar mereka dan membuat helikopter yang mereka naiki jatuh. Dante nggak sadar kalungnya terjatuh dan Rabbit mengambilnya. Dia menempatkan batu jimat ke pedang Sparda dan dia berkata, sekarang pedang Sparda telah berubah ke bentuk aslinya. Penderitaan bangsa Makai akan berakhir begitu pedang menyentuh darah seluruh keturunan Sparda. Mendengar itu, Dante tertawa terbahak-bahak karena Vergil udah mati. Tapi yang dia dengar selanjutnya membuatnya sangat kaget. Rabbit bilang kalau Vergil belum mati dan dia punya darahnya. Lalu dia meneteskan darah Vergil ke jimat. Saat Dante bingung dengan semua itu, tiba-tiba Rabbit menyerangnya dan darahnya nyiprat ke jimat. Gerbang antara dua dunia pun terbuka dan iblis berdatangan ke dunia manusia. Rabbit mengejek kegagalan Dante. Sekarang dunia yang dia lindungi akan hancur. Dan dia mati di tangan pedang ayahnya sendiri. Saat itu, Letnan Mary yang pingsan akhirnya sadar. Dia masih punya satu peluru. Dan itu adalah kesempatan terakhirnya. Saat Rabbit mau menghabisi Dante, Letnan Mary menembak alat di dadanya. Unlovable. Setelah Rabbit mati, Dante mencopot jimat dari pedang dan gerbang dua dunia pun kembali tertutup. Semua iblis juga langsung lenyap dan Dante pun kembali ke wujud aslinya. Dia dan Letnan Mary pun tersenyum lega. Mereka beristirahat sambil mengobrol sampai pagi. Dante cerita, Rabbit bilang bahwa Vergil saudara kembarnya masih hidup. Dia nggak tahu itu benar atau enggak, tapi dia akan mencoba mencarinya. Kalau Letnan Mary mau ikut dia akan dengan senang hati menerimanya. Mereka bisa menjadi duo nyentrik. Setelah mengatakan itu, Dante pergi dari tempat itu.
Letnan Mary mengikutinya. Saat Dante lengah, dia menyuntik Dante dengan bius. Dia minta maaf karena melakukan itu. Wakil presiden benar. Dengan darahnya, pedang Sparda, dan jimat di tangannya, Dante terlalu berbahaya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar, membuat Letnan Mary kaget dan bertanya-tanya, apalagi sekarang. Di atas sebuah gedung, celah antara dunia manusia dan iblis terbuka. 1 jam yang lalu, wakil presiden merampas alat milik Rabbit dari tangan Anders. Dia tahu alat itu milik Rabbit dan tahu kegunaannya. Dia juga tahu Anders kaki tangan Rabbit. Setelah perampokan jimat, dia tahu pasti ada kebocoran informasi. Jadi dia menyuruh agennya untuk mengawasi gedung Datcom, setiap kamar dan setiap panggilan telepon. Anders pun membela diri. Dia terpaksa mengikuti perintah Rabbit. Kalau enggak, Rabbit akan membunuh kedua putrinya. Tapi wakil presiden gak peduli. Dia menanyakan apa yang Rabbit suruh Anders lakukan dengan alat itu. Anders pun bilang kalau Rabbit menyuruhnya menghancurkan alat itu. Dia nggak mau manusia mencuri teknologinya untuk melawan para iblis. Wakil presiden pikir itu ide bagus. Dia akan menggunakan alat itu untuk melancarkan perang terakhir melawan neraka. Anders tertawa mendengar itu. Menurutnya wakil presiden udah gila. Namun wakil presiden yakin Tuhan pasti membantunya. Buktinya dia jatuh dari pesawat dan selamat. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh anak buahnya membunuh Anders. 1 jam kemudian, yaitu saat ini, wakil presiden membuka celah ke dunia iblis. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang dunia iblis. Adapun Dante, dia saat ini ditahan dan diteliti di fasilitas Datcom. Pasukan manusia menginvasi Makai dan mencapai kemenangan besar. Wakil presiden pun membangun pusat penahanan Uroboros, penjara khusus untuk menahan para iblis. Presiden juga akhirnya mengumumkan kepada rakyat Amerika bahwa neraka dan iblis itu nyata, dan sekarang mereka sedang berperang melawan neraka. Malam itu, seorang iblis menyerang fasilitas penahanan Uroboros. Setelah membereskan para penjaga, iblis itu yang tidak lain adalah Vergil membebaskan para tawanan. Dia memberitahu mereka bahwa dia diutus Raja Mundus. Jadi tunjukkan rasa terima kasih kepada Raja Mundus. Para manusia dan tentara mereka tidak menyadari badai yang akan mereka hadapi. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.